Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham retail. Langsung saja ke saham pertama. Asus yang ditutup di harga 500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Asus ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Asus disupport. Ini level psikologis harus bangkit. Hari ini mudah-mudahan rebound ya. Karena kemarin doji tapi Bapak Ibu perhatikan. Sebenarnya Asus itu sudah mulai pelemahan penjualan. Sellernya mulai berkurang. Kenapa? Karena saat dia turun dalam, habis itu koreksi lagi hari Jumat, dan hari ini doji volumenya makin tipis. Bandar detektor stok bit itu ada big akumulasi. Mestinya kalau market hari ini rebound, tembus 6.200, ya benar ya 6.200. Betul? Itu Asus ada potensi teknika rebound, tapi jangan berharap tinggi dulu ya. Kalau dikasih 530, 540, 525, 520 itu ya segitu-gitu aja lah. Cari cuan bungkus. Support yang harus dijaga low-nya hari kemarin 486. Jebol itu pertimbangkan stop loss. Berarti dari harga sekarang stop loss-nya tuh sekitaran 4%. Nggak masalah lah ya 4%. Target reward tadi minimal sama dengan 4% juga ke 520 untuk Asus. Itu aja untuk Asus saat ini. Lanjut, MRT yang ditutup di harga 1.820 terkoreksi 6,18%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya MRT di distribusi. MRT doji mudah-mudahan bertahan ya. Kalau dilihat memang big distribusi saat ini sudah dikatakan downtrend. Coba time frame weekly-nya biar lebih rapat chartnya. Neckline 2000 juga gagal kan? Nah ini ada potensi nggak dia teknik rebound? Ada peluang teknik rebound. Ini kita pasang resistennya di 2000, 2050. Supportnya ya kalau melihat sekarang tuh support 18 1800 support. Nih support waktu di Juli 2022. Nah ini bisa dipasang sampai 1750 itu bisa. Nah ini kalau di time frame weekly ya. Mudah-mudahan bisa teknik rebound. Kalau dia ada swing atas dikasih 5% atau 4% kan lumayan. Lihat hari ini dulu ada buying power nggak? Kalau ada buying power entry. Kalau secara teknikal memang ada ekor panjang ya, berarti kan ada buying power kemarin. Tapi kalau melihat MACD-nya dead cross mengarah ke bawah. Sudut kemiringannya juga lebih 45 derajat. Itu bisa dikatakan juga strong masih arah turun. Ya, tapi saham-saham arah turun tuh pasti ada teknikal reboundnya. Contohnya nih, dia dari Februari turun, akhirnya awal Maret pas di level psikologisnya di area dekat-dekat 2000 itu dia mantul, lumayan mantulnya 18%. Itu cukup bagus nggak? Bukan cukup bagus lagi, bagus. Ya seperti ini yang dimanfaatin swing trade. Jadi ini nih harusnya sih ada pantulan minimal kalau bisa 5% lah. Kita lihat dulu hari ini ya. Mudah-mudahan candlenya hijau. Itu aja dulu untuk MRT. Mau lihat dulu bagaimana indeks dunia. Saat ini saya buatnya tuh pas pagi hari ya. Dow Jones tuh masih berjalan. Menguat 1,39%. S&P 500 1,68%. Nasdaq-nya 2,17%. FTSE-nya berapa nih? Harusnya market hari ini bisa rebound nggak? Bisa rebound. Apalagi kemarin itu rata-rata Asia itu hijau. Cuman IDX Composite yang turun 1,5%. Kospi turun. Terus Hang Seng naik. Shanghai naik. Ya. Nikkei koreksi juga kemarin. Nah itu aja dulu untuk laporan dari indeks dunia. Lanjut. LPPF yang ditutup dengan 1940 terkoreksi 1,7%. Asing net buy. Kalau bukan resminya LPPF. Akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya wajar koleksi. Kenapa? Dia kepantok resisten 2000 dan ya sempat sampai 2000 berapa? 2070 terus koreksi lagi. Bisa teknik rebound nggak? Bisa aja teknik rebound. Cuman support kuatnya Bapak Ibu tetap pakai 1800 ya. Itu nggak bisa ditahan kalau menurut saya 1880 tuh bisa jebol. Tapi dia mantulnya dari 1800. Jadi tetap pakai 1800 saja. Nggak usah pakai support minor. LPPF kalau menurut saya masih menarik. Bagi dividen kapan dia nih? April biasanya bagi dividen waktu itu. Wah dividennya lumayan besar ya. 10%. Dia gap turun 15% waktu bagi dividen ex-debt. Coba historinya tahun 2023.
10% ya. Luar biasa nih LPPF. 2022 tuh 5%, 2021 2%, 2023 ini mulai ya. 10%, 2024 10% lebih ya. Iya ya, betul ya. Iya betul. 10% lebih. Jadi saat ini menarik nggak? Kalau menurut saya ini potensi menarik. Kenapa? Karena kemungkinan besar bagi dividennya juga yieldnya bisa besar nih ya. April. Bapak Ibu perhatikan nih. Sahamnya sebelum info bagi dividen yang biasanya April ini rally naik. Bahkan dia naik dari 1.300. Ya kalau menurut saya ini berarti ada sentimen yang cukup bagus yang kita retail ini belum update atau belum tahu. Ya kenapa? Karena dari bottomnya 1.350 dia sudah naik 38% dan terus di big akumulasi. Nah mungkin ini bagi dividennya juga besar nih. Ya bisa jadi 10% lagi dividen yieldnya. Kemarin ada info hasil RUPS dividen BBRI kemarin itu 208 ya. Yang kemarin awalnya dihitung itu 204, sekarang dividennya ada di 208. Berarti hampir naik 2% dari perkiraan. Dan Pak LKH dapat 13 miliar ya. Tapi berapa dia investasinya? 267 miliar kalau nggak salah. Itulah. Ada yang bilang dividen tuh omong kosong ataupun nggak ada gunanya lah. Ini 13 miliar kira-kira ada nggak gunanya buat Pak LKH? Ya, saat ini apalagi BBRI tertekan. Itulah enaknya kalau orang punya dana besar dan punya waktu yang lebih lama. Ya, tinggal dia hitung fundamental. Oh, dia perkirakan ini cukup oke. Harusnya bisa dapat dividen capital gain beberapa bulan ini. Ya, itu. Jadi itu aja dulu untuk LPPF ya. Hari ini akan ada RUPST-nya BMRI, tapi kemungkinan besar sih nggak seramai Bank BRI kemarin ya. Bank BRI kemarin tuh cukup viral ya. Saya lihat di story-story banyak yang ikut join RUPST-nya. Jadi itu aja dulu untuk LPPF ya. Saat ini kalau saya lebih wait and see. Nanggung, mending sekalian nawar 1.800. Lanjut, apa yang ditutup di harga 655 menguat 8,26%. Asing net buy. Kalau demokrasinya MAPA di distribusi. MAPA baru teknik rebound biasa di level psikologisnya wajar. Ini lumayan ya. Dia mantul. Coba lihat historinya. Ya wajar juga dulu itu adalah support sideways-nya. Coba lihat time frame weekly-nya. Wajar ya dia turun atau mantul dari 600 tuh dulu adalah ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan saham sudah turun dalam terus dia ketemu harga-harga angka genap. Ini kan turun dalam nih. Pas kebetulan 600 tuh lihat historinya, oh itu ada perlawanan dulu. Dia sideways dan mantul. Ah udah, tinggal lihat bid offer. Kalau bagus bid offernya entry. Kemarin hari Jumat dia sampai 590, hari ini 655. Sempat bahkan 675 hari ini. Lumayan ya, 10% siapa ngasih kan? Jadi itu aja tuh untuk MAPA saat ini. Kalau baru beli sekarang menurut saya wait and see. Karena Bapak Ibu sudah ketinggalan momentumnya. Ya memang bisa naik. Tapi yang dipikirin tuh kalau nggak sesuai harapan dia malah turun dulu. Gimana respon Bapak Ibu? Kalau respon Bapak Ibu cut loss dulu. Ya cut lossnya dalam. Kalau cut lossnya di tengah-tengah antara support dan resisten itu bisa aja habis cut loss naik. Peluang besar mantulnya kembali rebound itu besar daripada turunnya. Beda cerita kalau cut loss di bawah 600 tuh peluang lanjut turunnya tuh lebih besar daripada naiknya. Itulah saya sering bilang ketinggalan momentum. Saya juga di grup scalping itu. Saya screenshot bid offer saham itu pas deket-deket momentum. Saya lihat kan bid offernya gimana menentukan area beli, menentukan support lihat bid offer. Ya. Jadi masih aja sering. Karena mungkin sibuk kerja atau lagi mantengin yang lain atau pas nggak lihat Telegram. Itu pas sudah naik tinggi baru nanya boleh beli nggak? Padahal sudah saya buatkan tuh bid offernya ya. Tinggal tunggu. Ya, dan itu juga dipelajari di teknik yang saya ajarkan. Saya hanya menambah untuk mempercepat Bapak Ibu lebih paham. Saya bantu live trade di grup Telegram. Jarang
pernah ya, beberapa kali memang ada. Paling saya tuh kalau ngejar atas, saram arah hunter. Kalau saham-saham biasa saya ambil bawah. Gimana melihatnya itu lihat bid over. Ya seperti ini ya saya anggap ketinggalan, saya skip, cari saham lain. Kenapa? Karena mikirin resikonya. Kenapa resikonya? Ya resikonya sudah jauh dari support. Itu ya. Jadi seperti itu untuk apa? Lanjut. MAPI yang ditutup di harga 1260 menguat 0,8%. Asing net sell. Kalau dibuka responnya MAPI di distribusi. MAPI belum, nawar aja lah di bawah kalau dikasih ya. Tapi kalau mau beli sekarang juga sebenarnya silahkan lah. Yang penting punya plan. Cuman supportnya agak jauh ya, 1180. Resisten masih sama, 1350-1380. Untuk MAPI saat ini lebih wait and see. Kenapa? Karena mungkin ada teknik rebound sedikit, terus dead cat bond. Bisa loh dead cat bond. Lebih peluang dead cat bond daripada reversal tembus lagi 1400. Atau bagaimana strategi Bapak Ibu. Tapi pandangan boardnya trader, MAPI susah akan menembus 1350-nya. Itu ya MAPI. Lanjut. MIDI yang ditutup di harga 280 terkoreksi 6,6%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya MIDI akumulasi tipis. Rebound nggak nih kira-kira? MIDI bisa rebound. Hari ini bisa rebound. Ya, kenapa? Karena ada Becky nih yang akum 8 miliar. Masa sih nggak di teknik reboundnya? Ya, support Bapak Ibu tetap pakai, kalau pandangan saya 274, 272 buang aja. Ya, 270 lah buang. Dari ke sekarang ya 3%-an. Target kemana nih? Target 300, 6%. Katos 3%, katosnya TP-nya 6%. Ya reward 1/2. Potensi teknik rebound MIDI hari ini. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. RALS yang ditutup di 342 terkoreksi 0,58%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya RALS di distribusi. RALS Doji. Waduh, RALS gagal juga, dia tembus 350 ya, turun. Langsung saja ke teknikalnya. RALS juga gagal menembus resisten 360 dan kembali ke support 340. Ya, ini di support Doji. Potensi rebound nggak? Ada potensi. Risknya kecil tuh 2,5%. Kalau jebol buang aja. Kemarin yang akumulasi JP, CP, ada peluang teknik rebound. Ya, nggak usah tinggi lah. 2 hari ke depan. Ini hari apa nih? Selasa. 3 hari ya. Selasa, Rabu, Kamis. Ya, kalau dikasih 360 lumayan lah ya. Sekitar 5%-an 3 hari ke depan. Hari ini dan besok lusa. Kita lihat untuk RALS. Itu aja ya untuk RALS. Risknya kecil tuh. 2% sampai 2,5% per timbangan stop loss. Lanjut. TKIM yang ditutup di 4.520 terkoreksi 4,23%. Asing net sell. Kali bukan semuanya TKIM. Di distribusi. TKIM turun dulu. Potensi lah ya. Belum menarik nih. Ada dead cat bond juga. Jadi sangat lemah saat ini untuk TKIM. Nah ini bisa supportnya pakai ya. Kalau Bapak Ibu nekat. Tapi sinyal dead cat bond. Kalau market rebound bisa rebound nggak? Ya bisa. Cuman market harus tembus dulu 6.200. Supportnya Bapak Ibu pakai 4470. Berarti 2% aja buang aja lah. Kalau dia membentuk new low. 2% koreksi udah pertimbangkan stop loss aja udah. Itu untuk TKIM. Lanjut. INKP yang ditutup di 4.730 terkoreksi 1,45%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya INKP akumulasi. INKP disupport juga sama INKP ini kalau Bapak Ibu minat ya. Ini kan ada big akumulasi nih. Mestinya sih teknik rebound. Kalau sampai dia membentuk new low di bawah 4.700 buang. Target kemana? 5.000. 5.000 targetnya 3 hari ke depan. Kalau jalan ya. Apalagi candlenya doji kemarin MACD bagus ngarah ke atas, golden cross market di atasnya juga meningkat saat koreksi kemarin volume kecil dan terlihat dari broker sama restock bid itu akumulasi. Ya tinggal bagaimana strategi Bapak. Harusnya sih 2% aja buang, koreksi 2% buang aja lah. Harus rebound di hari ini langsung kalau bisa untuk INKP. Saham terakhir Mina yang ditutup di harga 133 terkoreksi 10,13%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Mina di distribusi. Di support Mina mudah-mudahan rebound ya. Cuman kita lihat aja besok hari ini. Ini support nih. Harus dijaga nih. 133 nih. Langsung saja ke teknikannya. Mina jebol support 100 berapa nih?
135 jebolnya support. Ya kita lihatlah hari ini kalau dia balik ke atas 135 itu cukup oke. Kalau dia bisa tutup di atas 135 hari ini bagus. Harusnya ya, cuman kita lihat dulu. Ini kan saham sentimen gara-gara ada investor yang beli ya di Johnny Jambi kalau nggak salah ya namanya tuh membeli Mina, Data, dan apalagi YP ya kalau nggak salah. Itu yang menjadi sentimen. Jadi saat ini kalau Mina wait and see dulu, hari ini kita lihat respon market. Kalau buying powernya bagus, entry. Saya juga mau entry. Kalau di tanggal 20 Maret waktu kemarin, hari Kamis kami dapat saham Mina nih di harga 152 pas lagi mau deket arah. Saya infokan target arah. Ya, itu aja dulu untuk kita lihat hari ini dulu. Kalau memang ada respon market bagus, entry Mina. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.